Dari buruh kita ke informasi mengenai bongkar muat di dermaga Tanjung Perak, Surabaya, dan tampaknya ini juga masih terkait dengan buruh karena ternyata aktivitasnya lumpuh setelah Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia ataupun FSPI melakukan mogok kerja sejak Senin pagi. Aksi unjuk rasa ini menyebabkan pengelola pelabuhan rugi miliaran rupiah. Sejak Senin pagi, ratusan pekerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak mogok kerja. Mereka menolak sistem honorarium berdasarkan absen yang diterapkan perusahaan bongkar muat milik PT Pelindo III, menolak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 88 Tahun 2011, serta menolak PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak sebagai perusahaan bongkar muat. Aksi ini membuat Asosiasi Pekerja Bongkar Muat Indonesia (APBMI) selaku operator angkutan bongkar muat merugi hingga miliaran rupiah. Dengan adanya mogok kerja yang rencananya akan dilakukan selama 2 hari ini, pihak perusahaan bongkar muat akan sangat terdampak. Jika satu truk diperkirakan menerima order minimal 1 juta rupiah, maka dalam 1 hari saja APBMI diperkirakan bakal merugi lebih dari 3 miliar rupiah. Ya, kemungkinan yang tidak bekerja ini sekitar 2.000-3.000 unit. Ya, 2.000-3.000 unit itu ya anggap aja 3 miliar lah. Berarti kalau 2 hari bisa 6 miliar itu Pak? Bisa 6 miliar. Selain kerugian material, aksi ini juga dipastikan akan menghambat aktivitas ekonomi di Jawa Timur serta Indonesia Timur. Karena Pelabuhan Tanjung Perak menjadi satu-satunya pintu masuk arus barang melalui jalur laut. Kalau kerugian kita satu terminal aja ya, satu terminal ya. Contoh di Berlian itu satu shift kalau sampai berhenti ya, ini kan nggak berhenti nih. Kalau sampai berhenti itu kerugian mencapai sekitar 8,5 miliar kerugian. Ya. Terminal. Setiap per terminal, ini terminalnya ada Jamrud, ada Mirah, ada Nilam, ada Berlian. Yang terminal lain tetap jalan, Teluk Lamong tetap jalan, terminal Peti Kemas Surabaya tetap jalan. Itu asumsinya per shift. Saat ini, pihak APBMI akan terus mendesak Pelindo III sebagai operator pelabuhan agar segera menyelesaikan permasalahan dengan para pekerja. Tribroto Purnawanto, Surabaya. Dan kini langsung saja kita terhubung dengan koresponden CNN Indonesia. Sudah ada Wida Subianto di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Halo Wida, selamat sore. Saya melihat tidak ada aktivitas apapun di belakang Anda karena memang demo tampaknya sudah berakhir. Tapi kerugian pasti tidak bisa ditolak. Bisa Anda update bagaimana kondisi terkini? Apakah sudah ada negosiasi antara pihak Pelindo dan juga para buruh yang mogok kemarin? Ya Hera, kerugian tidak hanya miliaran, namun puluhan miliar rupiah Hera. Jadi sebagai perhitungannya, ketika satu terminal saja ini tidak berhenti atau tidak beroperasi ini, kerugiannya adalah 8,5 miliar rupiah. Padahal pada aksi yang dilakukan 2 hari ini ada 4 terminal sejak kemarin yang tidak berkegiatan atau karyawannya melakukan mogok kerja. Ini ada 4 terminal, dalam satu shift ini kerugiannya 8,5 miliar rupiah, dikalikan 4 dikalikan 2 hari. Bisa mencapai 64 miliar rupiah atas aksi mogok kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat yang dilakukan sejak kemarin Hera. Sementara itu sebenarnya Hera, angka 64 miliar rupiah ini bisa saya katakan masih sangat kecil dibandingkan kerugian yang selama ini harus ditanggung oleh perusahaan bongkar muat selama puluhan tahun atas kasus ini. Ya, sebenarnya terkait dengan momen Satgas Pungli. Ada kaitannya di situ Hera. Sebenarnya seperti apa, kita bisa bertanya langsung ke salah satu perusahaan bongkar muat terbesar di Indonesia, Pelindo III, dengan Bapak Edi Suyanto, Kepala Humas. Ya, Bapak, ini sebenarnya awal mulanya adalah kesepakatan antara perusahaan bongkar muat kemudian juga dengan tenaga kerja bongkar muat. Mulai Maret kemarin, sebenarnya kesepakatannya seperti apa Pak Edi? Ya, jadi sudah bersepakat asosiasi perusahaan bongkar muat dengan Koperasi TKBM diketahui oleh Otoritas Pelabuhan dan diketahui oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Maritim bahwa salah satu di pasal itu disepakati bahwa tenaga kerja yang dibayar, ya TKBM yang dibayar adalah tenaga TKBM sesuai dengan yang diorder oleh perusahaan bongkar muat dan yang hadir saat itu. Ya, yang selama ini terjadi adalah kita harus membayar pada jumlah orang yang tidak ada di situ. Berapa ordernya, yang kemudian yang hadir berapa, sama per orang itu berapa rupiah Pak? Ya, jadi contoh gini, kita order dalam satu gang, itu bisa 17 orang gitu ya. Ordernya mestinya 17 orang. Namun yang hadir dan melakukan kegiatan bongkar muat itu hanya sekitar 8 sampai 9 orang. Namun kita tetap minta bayaran sejumlah 17. Nah ini sesuai dengan kesepakatan bahwa kita membayar sesuai dengan jumlah
yang hadir. Dan ini juga untuk menunjukkan transparansi. Yang kerja gitu loh, bukan yang tidak kerja ikut dibayar gitu. Seperti itu. Padahal satu orang tenaga kerja bongkar muat itu berapa rupiah Pak Edi? Ya di ratusan ribu lah. Ratusan ribu. Dalam satu shift, satu terminal itu ada berapa TKBM? Ya kalau satu terminal itu ada kurang lebih 14 geng. Ya. 14 geng itu berapa? 14 geng, satu gengnya sekitar 14 orang, kan tinggal kalikan gitu ya. 14 kali 17. Gitu. Artinya kalau dalam satu geng itu ada kelebihan 10 tenaga kerja, dikalikan katakanlah 160.000, itu satu terminal, kemudian 4 kali 4, ada berapa terminal di ini? Jadi ada 4 terminal kebetulan yang ada di sini. Jadi tinggal kalikan aja sebenarnya. Satu shift artinya udah ada puluhan juta. Kalau dihitung gitu. Nah, kita tidak mempermasalahkan itu kemana, tapi memang kita pengen transparansi. Ya. Jadi ini harus cukup jelas ya bahwa yang dibayar adalah yang kerja gitu loh. Kita harus jujur dong gitu. Yang datang ya yang itu yang dibayar, jangan yang nggak datang ikut minta dibayar gitu. Artinya boleh disimpulkan dalam satu shift saja Pak, ini yang harus dibayarkan dari tenaga kerja yang sebenarnya tidak datang, ini ada puluhan juta rupiah dalam satu geng, dalam satu beberapa kelompok, dan itu hanya dalam satu shift dan ada 3 shift. Dan itu setiap hari? Setiap hari terjadi, karena pelabuhan itu ada 24 jam. Perlu diingat, pelabuhan ini adalah pintu gerbang perekonomian. Di sini sebagai salah satu mata rantai biaya logistik. Kalau biaya logistik kita pengen efisien, ya kita harus mengefisienkan dari salah satunya dari aktivitas bongkar muat. Aktivitas bongkar muat salah satunya adalah salah satunya efisien di dalam pelayanan penanganan oleh tenaga kerja bongkar muat. Kemudian kesepakatannya adalah ini membayar sesuai yang hadir begitu Pak. Dan aksinya ternyata sudah selesai tadi pukul 1 siang, padahal dijadwalkan sampai 4 sore. Ini apa kesepakatannya ini Pak? Jadi kesepakatan sudah dicapai tadi bersama dengan otoritas pelabuhan selaku pengelola ya dari Koperasi TKBM ya, itu disepakati bersama tadi Koperasi TKBM termasuk Federasi Serikat Pekerjanya TKBM dengan kami, dengan PBM dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat serta Polres ya, Polres Tanjung Perak, bahwa sepakat untuk melakukan kerja sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita lakukan, yaitu bahwa pembayaran terhadap tenaga kerja sesuai dengan yang hadir dan melakukan absensi di situ. Pak Edi, ini sudah puluhan tahun. Kemudian aksi ini baru dimulai di Tanjung Perak, Surabaya. Kemudian dari implementasi ini ternyata memberikan reaksi. Sebenarnya reaksi ini berasal dari mana Pak Edi? Ya, kalau reaksi kan berarti dari TKBM sendiri ya. Koordinatornya begitu? Ya, jadi kalau kita kemarin melakukan sounding gitu, sebenarnya kalau TKBM nggak ada masalah, mereka kerja, mereka yang dibayar. Biasanya ini adalah di KRK-nya. Karena selama ini memang pembayaran tidak langsung kepada tenaga kerja bongkar muat, tapi melalui KRK atau mandor ini. Kita klarifikasi sebentar. Jadi ada KRK, ketua kelompok regu kerja, begitu ya. Itu mengatasi dari beberapa tenaga kerja bongkar muat. Mereka itu di bawahnya koperasi. Dan yang saya tahu, seluruh pekerja tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan ini hanya boleh berasal dari koperasi. Artinya sebenarnya seperti perusahaan bongkar muat ini sebenarnya bisa tidak mendatangkan sendiri tenaga kerja sendiri gitu, karena harus lewat koperasi satu-satunya itu Pak Edi. Ya, memang keberadaan koperasi TKBM sebagai satu-satunya penyedia itu diatur di SKB 3 Dirjen gitu ya. Ada 3 dirjen. Iya. Jadi dirjen mana aja Pak? Dari perhubungan, kemudian dari tenaga kerja, dan dari koperasi. Nah, ini harus menggunakan itu. Ya, memang, harus menggunakan itu. Ya. Jadi seluruh tenaga kerjanya harus berasal dari satu sumber, dan itu adalah koperasi tenaga kerja bongkar muat. Ya. Dan itu di bawah 3 kementerian. Kementerian apa aja Pak? SKB-nya 3 menteri ya. 3 menteri ya. Tadi ya, perhubungan, kemudian tenaga kerja, dan koperasi. Terima kasih waktunya Pak Edi. Ya, Hera, sepertinya memang ini tidak hanya sebatas mogok kerja begitu saja. Kita melihat di sana ada masalah pelik gitu. Jadi ini salah satu adalah sumber tenaga kerja bongkar muat yang ada di Tanjung Perak ini harus berasal dari satu sumber saja, ya, dari koperasi yang ternyata dinaungi oleh 3 kementerian, Kementerian Perhubungan, Perkoperasian, dan juga ada satu lagi kementerian yang disebutkan oleh Kepala Humas dari Pedalindo 3 ini. Dan ini, Hera, menurut saya juga menjadi salah satu momen di tengah momen saat ini Presiden sedang menggalakkan tentang Satgas Pungli, dan ini adalah salah satu di antaranya. Hera. Ya, Wida Subianto, Anda mempermudah
kerja Satgas Pungli karena dari uraian wawancara Anda sudah mulai terlihat titik terang siapa yang bermain sesungguhnya. Terima kasih Wida Subianto dari Surabaya, Jawa Timur.